masih bersama Mbak Tiri yang ada di Australia yang punya segudang cerita. Di kesempatan di video ini cerita nih tak ajak jalan-jalan. Dan di sini itu seneng gitu karena setiap mata memandang kiri dan kanan pohon-pohon hijau, wes pokoknya matanya ini seger. Biasanya menghadap di rumah terus. Saatnya ini ikut dan melihat suasana yang baru. Ceritanya itu ke desa ya. Jadi aku tuh ingin menunjukkan kepada kalian semuanya daerah Betania ini di sini itu ini ya lebih ke suasana ke desa karena di sini nanti aku menemui hamparan-hamparan pohon-pohon dan ada sapi. Jadi bukan peternakan ya, sepertinya dia itu punya private gitu. Jadi ada beberapa orang yang punya sapi dan tanah rumahnya itu sangat luas sekali. Nah teman-teman jangan di skip dulu karena ceritaku tidak sampai di sini. Terus nanti sambung ke dapur kecilku, aku masak apa ya? Jadi ikuti terus bagaimana keseruanku perjalanan ini. Ini suasananya tuh seperti ini ya. Nanti kalau kalian melihat di kiri dan kanan itu ada bunga cantik yang berwarna ungu. Nah ini bunga biasanya itu pada bulan September dan Oktober mereka tuh mekar. Jadi ya, jadi namanya itu aku pernah masukkan di YouTubeku yang lama dan di video-videoku yang lama juga ada. Silahkan ditonton, nanti aku akan berikan linknya di description. Jadi kalian bisa melihat keindahan perjalananku ya. Jadi ini adalah di luar kota. Kota kecil ini namanya Betania, di mana kota Betania ini kota kecil di antara kalau perjalanan dari Gold Coast menuju ke Brisbane. Jadi di daerah Yatala juga kita akan potong kompas seperti ini ya. Dan di sini itu masih punya daerah yang seperti ini, sangat-sangat natural ya. Dan ada beberapa orang yang punya tanah yang luasnya luar biasa seperti ini. Dan di sini itu dia itu ada seperti farm kecil. Jadi punya private ya. Jadi di sini itu akan aku tunjukkan seperti ini. Di sebelah kiri dan kanan ini teman-teman jadi modelnya itu seperti bukit atau gunung kecil di mana itu ada sungai dan ada padang rumput seperti ini. Jadi di sini tuh sangat natural sekali. Kalau kalian tahu bahwa aku tinggal di daerah Queensland, di mana di Queensland itu sangat subur sekali. Jadi untuk pertanian juga ada sungai, gunung, pantai. Jadi Queensland itu termasuk salah satu bagian dari Australia di mana tanahnya subur. Dan di sini itu kita subtropis ya. Tidak ada salju, tetapi ada 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Nanti musim panas itu pada waktu 1 Desember, tetapi bulan November sudah rasanya itu sudah memasuki musim panas itu sudah mulai aduhai. Nah kalau sekarang ini itu musimnya ini itu lagi ada hujan, angin kencang, dan kadang ada matahari seperti itu ya. Jadi teman-teman pada waktu aku jalan-jalan ini tuh sangat bagus sekali. Jadi tidak turun hujan. Di beberapa kota ada yang hujan dan ada yang mendung. Dan ada beberapa kota bagian di Australia juga ini ya lagi banjir. Jadi teman-teman ikuti ceritaku.
Setelah perjalanan teman-teman seperti ini kita lalui satu persatu. Jadi ini pada waktu aku ingin berbagi ya. Jadi aku nggak bisa melihatkan sungainya yang terlalu ini ya dekat ya. Karena sangat terik sekali mataharinya. Jadi aku ambil dari dalam mobil dan ini seperti ini ya. Kalau di sini itu banyak sekali sungai-sungai kecil, sungai besar, pantai, gunung, dan kita akan melihat beberapa hutan kecil yang ada di kotaku. Jadi ini sudah berbatasan di tengah-tengah ya. Jadi kalau diteruskan ini bisa ke Brisbane, kalau pulang itu ke kota Gold Coast. Nah, ini loh teman-teman, seperti ini banyak sekali pohon pisang. Jadi di sini itu pohon pisang itu termasuk sesuatu ya, karena kalau kita akan turun ke New South Wales itu banyak sekali pohon-pohon pisang, tanaman-tanaman yang ini ya, yang lebih banyak lagi daripada di Queensland. Jadi ini yang aku bisa berikan, yang aku pahami ya. Nah teman-teman bisa buka Google bagaimana ceritanya, kelanjutannya. Sekarang aku menuju ke arah Gold Coast, tidak mengikuti arah jalan tol. Ini potong kompas ya, jadi bisa melihat keindahan alam seperti ini. Ada satu tempat lagi yang aku itu nggak bisa turun karena mobil itu tidak bisa parkir. Di situ itu sangat cantik sekali, yaitu perpaduan sungai. Setiap kota memiliki sesuatu yang ditonjolkan ya. Jadi aku itu suka kalau aku di daerah kotaku ini itu sangat natural sekali, dan di sini itu tidak aku jumpai sampah-sampah yang ada di sungai, itu nggak ada. Jadi di sini tuh sangat diperhatikan sekali. Nah, kalau kalian ingat dengan cerita-ceritaku tentang kotaku, kalian pasti tahu bagaimana kotaku ini betul-betul diperhatikan untuk pembuangan sampah. Sungai biasanya itu ada patroli di sungai ya. Di situ ada patroli itu ada beberapa, jadi ada patroli yang mengenai sampah dan ada patroli yang memang betul-betul polisi sungai. Nah sekarang ini kita akan kembali ke dapur kecilku. Di dapur kecilku ini aku lagi masak yang namanya sayur bayam merah. Bayam merah ini tidak setiap saat itu ada. Nah kalau mau masuk musim panas, bayam-bayam ini keluar. Biasanya ada bayam hijau, karena belum aku jumpai sekarang itu ada bayam merah. Kalau bayam-bayam yang tanpa tangkai yang untuk salad itu tidak ini ya, tidak menunggu musim, tetapi mesti ada. Tetapi aku tidak memakai bayam yang untuk salad, tetapi aku pingin bayam Asia. Kalau aku bikin bayam ini seperti biasanya, ada jagung manis, ada labu siam, dan ada wortel. Untuk bumbunya pasti kalian bisa tahu ya, seperti garam, merica, gula sedikit, bawang putih digeprek. Jangan lupa kunci. Nah teman-teman, kalau sudah bikin bayam ini pasti punya temennya itu dadar jagung atau pepesan. Tetapi aku tuh nggak bikin pepesan ya, karena aku yuk ingin sekali yang seger-seger. Terus nanti disambung lagi mau bikin gado-gado. Nah sayur bayamnya sudah selesai, saatnya bikin dadar jagung. Untuk bikin dadar jagung ini sangat-sangat minimalis, karena aku hanya beri ada toge, terus ada wortel sedikit aku masukkan, daun bawang jangan lupa. Kalau kalian pingin cantik itu diberi potongan seledri itu dan daun jeruk ya, jangan lupa. Inilah kalau Mbak Tiri atau Nat bikin yang namanya dadar jagung. Jangan lupa tempe dan tahu gorengnya. Nanti juga mau bikin gado-gado. Sampai lupa aku itu kalau aku punya timun. Gado yang aku bikin ini itu yang ada di kulkas saja sayurnya. Cuma punya buncis, wortel, terus di sini ada brokoli aku masukkan, tahu, tempe goreng, terus dadar jagung
sudah aku masukkan ya. Oke, yang udah direbus sudah dimasukkan. Pokoknya bikin gado-gado ini asal cemplung. Memakai sambal. Aduh. Untuk kerupuknya biasanya ada warna merah dan ada kerupuk emping. Nah, ini aku bungkuskan untuk temanku. Jadi ceritanya teman-teman, gado-gado, sayur bayam merah dan dadar jagung. Nah, ceritanya sudah selesai sampai di sini dulu. Sampai bertemu kembali di video-videoku selanjutnya. Jangan bosan ya, karena ceritaku ini masih bersambung-sambung pokoknya. Pada waktu aku merebus sayur-sayurnya seperti ini, ada buncis, ada brokoli, ada wortel, dan ada toge. Jadi ceritanya untuk bikin gado-gado sederhana ini, apapun yang ada di kulkas, jadilah namanya gado-gado rumahan ya. Tidak punya kentang, tidak punya tahu gembos, jadinya seperti ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video-videoku selanjutnya. Dan jangan lupa merebus telur ayam. Ini yang harus dipakai. Bye-bye.